إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل، آمين يا رب العالمين. Baik, kaifa halukum ya ikhwah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. La'allakum bi khair insyaallah. Alhamdulillah, tak lupa kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap harinya kenikmatan yang begitu luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika kita pada malam hari, Allah Subhanahu wa taala mematikan diri kita, dan ketika pagi menjelang kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan kesempatan untuk beramal, masih diberikan kesempatan untuk bekerja, masih diberikan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang lain. Tentu itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri dengan cara kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya dan mengerjakan perintah-perintahnya. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan lanjutkan dengan tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran pada juz 30. Jadi kita isi pada kesempatan kali ini dan kesempatan yang akan datang selama bulan Ramadan dengan tilawatul Quran. Kita akan bahas di situ bagaimana pembacaan Al-Quran yang baik dan benar. Nanti kita akan koreksi per orang apa yang salah di bacaannya, maka kita benarkan dan kita ambil faedah dari situ. Baik, insyaallah kita mulai nanti dari surat An-Naba ya. Surat An-Naba. Bagi yang bawa mushaf silahkan dibuka surat An-Naba, itu halaman 582. Bagi yang tidak bawa silahkan dibuka aplikasi Al-Qur'annya di surat An-Naba. Baik, untuk teknisnya insyaallah kita akan bagi beberapa ayat ya. Kita akan bagi beberapa ayat. Ini ada berapa ayat ini? 40 ya? 40. Coba 40 dibagi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, nah nanti kurang lebih 8 ayat ya. Nah, jadi nanti satu persatu baca dari ayat pertama dan sampai ayat 8. Nanti dipotong sampai 8 ayat. Ya, betul. Nanti setelah 8 ayat selesai, nanti apa yang perlu dicatat di situ, nah nanti kita koreksi dulu baru nanti lanjutkan. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu surah Al-Fatihah ya. Jami'an bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, silakan dibuka surah An-Naba. Baik, untuk ayat pertama kita baca, saya baca kemudian antum tirukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Baik, silahkan dimulai dari Mas Bintang. Ya, dari ayat 2 langsung lanjutkan. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Satu lagi. وجعلنا نومكم سباتا. Baik. Tadi diperhatikan pada ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Nah, tadi dha-nya dibaca panjang ya. Jadi dia dibaca pendek. Alam naj'alil arda mihada. Seperti itu. Baik, kita baca. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Arda mihada. Nah, jadi jangan dibaca arda mihada, salah. Baik, kalau kita baca seperti itu akan terjatuh dalam kesalahan jadi. Karena apa sebabnya? Menambah huruf ya, alif atau bacaan panjang. Baik. Berikutnya. Ustaz. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Baik, cukup. Lancar ya, insyaallah. Gampang insyaallah ya. Baik, lanjutnya. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaqu fi-s-suri fatatuna afwaja wa kutibatis samaa'u wa abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba.
Baik, labisina fiha ahqaba. Baik, perhatikan. Nah, ada beberapa catatan dari tadi ayat 17 ya. Sebenarnya catatannya sama semua, yaitu tentang bacaan panjang, Pak. Jadi, kita belajar kemarin bahwa bacaan panjang itu hanya akan dibaca panjang ketika ada salah satu dari 3 huruf. Apa kemarin? Ya, alif, ya sukun, waw sukun. Nah, ketika tidak ada itu, maka bacaan tersebut tidak akan dibaca panjang. Contoh tadi, Pak Teguh membaca inna. Nah, di ayat 17. Inna. Nanya itu ada enggak salah satu dari 3 huruf tadi? Enggak ada ya. Nah, jadi inna di situ dibacanya pendek. Inna yau. Jadi tidak dibaca inna yaumal am. Kemudian juga miqata. Q-nya pada huruf q. Nah, di situ perhatikan ada tanda alif kecil. Nah, apa itu yang dimaksud ada tanda itu? Itu menandakan bahwa bacaan tersebut dibaca panjang. Bacaan tersebut dibaca panjang. Kalau ada alif, tandanya situ. Ada situ, Pak. Nah, jadi di dalam membaca Al-Quran, bacaan panjang itu tadi hanya akan ada bacaan panjang ketika ada salah satu dari 3 huruf. Baik. Yang pertama, ketika ada alif sebelumnya fathah. Kemudian ya sukun sebelumnya kasrah pasti. Kemudian waw sukun sebelumnya dhammah. Ini. Jadi a, mi, mu, bu, ba, ji, bu. Nah, harus ada ini salah satu dari 3. 1, 2, 3. Atau ketika ada tanda panjang. Jadi enggak seperti ini, tidak tertulis seperti ini. Jadi nanti tulisannya seperti tanda saja. 1. Kalau alif fathah itu 1, a itu menandakan ya tulisannya seperti ini. Kemudian waw kecil beginilah. Misalkan tadi ya. Ini menandakan panjang. Kemudian ketika dhammah. Nanti di sini ada tanda kecilnya. Seperti ini. Kemudian ketika kasrah nanti ada tanda seperti ini. Nah, ketika ada tanda ini 1, 2, 3. Nah, itu juga termasuk dalam bacaan panjang. Jadi dalam membaca Al-Quran kita harus fokus. Kita lihat tandanya ada tidak. Baik. Tadi yang pertama di inna. Kemudian miqata juga sudah. Nah, kemudian di yauma yungfakhu ayat yang ke-18. Yungfakhu. Nah, khu itu kita tahu huruf kho itu dari mana keluarnya? Kho. Nah, tenggorokan bagian atas. Kho ya, kho. Nah, memang pengucapan kho ini hampir mendekati makhraj huruf ko. Jadi diperhatikan di situ. Kalau kho itu harus ada aliran dan kotor. Ko tidak. Jadi jangan dibaca yauma yunfaqu. Nah, itu. Nah, bisa ditandain. Yunfaqu. Tapi dibaca khu. Kemudian fis suri fatatuna. Nah, perhatikan di situ. Nah, ketika ada alif, maksudnya alif itu yang bacaan tegak ini ya. Kemudian di atasnya ada hamzah. Nah, itu bukan alif. Tapi itu huruf hamzah. Makanya dibaca fatatuna. Jangan dibaca
fatatuna. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna. Nah, tidak. Tapi disyiddahkan fatatu. Nah, berbeda kalau misalkan hamzahnya hilang, ya. Kalau misalkan hamzahnya hilang. Kalau gini kan fata. Kalau kayak gini baru fatatu. Jadi perhatikan. Jadi antara alif dan hamzah itu memang hampir mirip ketika ada tegaknya. Nah, yang membedakan adalah kalau alif itu tidak ada apa-apanya. Kalau hamzah itu nanti ada kepalanya di atas. Sama seperti itu. Kemudian juga tadi wa futihati, ti-nya itu pendek. Ya, tis sama, wa futihatis sama, jangan dibaca wa futihati sama. Ya, seperti itu. Kemudian wasuyyirati. Nah, ro-nya juga dibaca panjang tadi. Makanya dibaca pendek. Wasuyyirati. Kenapa dibaca pendek? Karena tidak ada salah satu sebab itu. Kemudian inna sama juga. Kemudian itu lit toghina. Nah, lit toghi. Nah, setelah huruf to ada tanda alif kecil. Nah, kalau seperti itu dia dibaca panjang. Lit toghi. Panjang 2 harokat. Baik, sudah. Lanjutkan. Silakan, Pak Zulkar. Cukup, Pak. Nah, perhatikan tadi di awal ayat 24, la yadzuquna fiha bardan wala. Nah, di situ ada tanwin, Pak. Ketemu huruf waw. Apa hukum bacanya, Pak? Masih ingat enggak? Hah? Ada tanwin, nun sukun atau tanwin ketemu huruf waw. Nah, itu hukum bacanya, Pak. Idgham. Idghamnya apa? Bi gunnah. Baik. Yang namanya idgham itu adalah melebur. Artinya apa? Langsung dimasukkan ke huruf. Nah, langsung dimasukkan ke huruf setelahnya. Jadi cara bacanya adalah bardawala. Nah, tadi membacanya bardan wala. Enggak, bardawala. Nah, betul. Pak Zul mengiranya pasti, oh ada alif, berarti dia baca panjang. Betul. Itu kunci yang bagus. Tapi dia gugur hukumnya karena tadi ada hukum bacaan idgham tadi. Baik, kita baca. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Baik, jelas, Pak? Jelas ya? Kemudian pada ayat 26, jazaan wifaqa. Nah, itu juga sama. Hukum bacanya sama seperti tadi. Tadi dibaca jazaa wifaqa. Jadi dibacanya tadi ya, idgham. Baik, kita baca jazaa wifaqa. Baik, berikutnya sikon.
Baik, cukup. Tadi perhatikan di ayat 31, innalil muttaqina. Nah, itu harus panjang dan juga ingat, makhrajnya di mana? Tu. Ban. Pangkal lidah, ya. Kalau huruf K pangkal lidah, betul. Nah, yang membedakan antara huruf Q dengan huruf K apa? Tempat nempelnya. Kalau huruf Q itu nempelnya di langit-langit yang lunak saja. Kita rasakan ada langit-langit yang lunak, itu Q. Kalau K itu berada di tengah-tengah antara langit-langit keras dan lunak. Jadi bunyinya Ki. Nah, tadi jadi harus dijelaskan. Innalil muttaqi. Jangan tipis-tipis. Innalil muttaqi. Nah, ya betul. Ketipisan. Kita baca. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Baik. Kemudian di ayat yang ke-36 tadi sudah diralat ya. Rabbika ata'an hisab. Jadi an itu hamzah, bukan ain. Ata'an hisab. Baik, berikutnya Mas Andi. Lanjut. Insyaallah. Nah, perhatikan ada beberapa catatan di sini. Sama seperti tadi ya, di bacaan panjang. Jadi perhatikan mana bacaan yang harus dibaca panjang dan mana yang tidak. Ingat, bacaan panjang itu tadi hanya disebabkan oleh 3 saja. Ketika ada huruf itu, alif, ya sukun, waw sukun. Kalau enggak ada jangan dipanjangkan. Jadi jangan dibaca seperti ini. Jangan dibaca Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar. Jadi membaca Al-Qur'an itu tidak mengikuti ayunan nada, tidak ya. Jadi disesuaikan ayunan tersebut dengan bacaan panjangnya. Bukan bacaan panjangnya menyesuaikan dengan ayunan nadanya. Seperti itu. Jadi ayunan nadanya itu menyesuaikan bacaan panjangnya, bukan bacaan panjang yang menyesuaikan ayunan nadanya. Memang enak seperti itu ya. Enak, teratur. Betul teratur. Tapi tidak betul, salah. Karena bacaan panjang itu harus berbeda-beda. Itu catatan pokoknya itu di bacaan panjang. Nah, kemudian catatan rincian ini.
Catatan intinya di ayat 37, wa ma bainahumar rahman. Nah, rahman haknya itu hurufnya ha, bukan ha. Jadi jangan dibaca wa ma bainahumar rahman. Nah, mohon maaf tadi dibaca seperti itu. Jadi bisa digarisin. Nah, rahman. Kemudian perhatikan tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf itu apa? Tanda-tanda berhenti yang berada di atas ayat. Paham kan? Di Ar-Rahman ada kan di atasnya tandanya. Nah, itu adalah tanda waqaf. Ketika tidak kuat, maka boleh berhenti di situ. Misalkan nih, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Enggak kuat nih nafasnya. Boleh berhenti. Bainahumar rahman. Berhenti di situ. Jadi jangan memaksa ketika tidak kuat atau sedang loading ke ayat setelahnya, itu jangan dipaksakan saat makanya terjadi bacaan tidak jelas di situ. Maksudnya apa? Kita loading ke ayat setelahnya, ke kata berikutnya. Kita masih loading nih bacanya apa. Jadi jangan seperti ini. Rabbis samawati wa ma bainahumar rahmani. Mikir nih, ini mikir nih. Bainahumar rahmani. Baru ketemu, baru melanjutkan. Nila yamliku. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika ingin mikir loading ke kata setelahnya itu berhentikan saja. Gak usah tang-tang, udah berhenti. Ya. Boleh, seperti itu boleh. Daripada seperti tadi, itu jauh lebih merusak. Jadi seperti itu. Memang ketika belum terbiasa, itu seringkali terjadi seperti itu. Jadi biasanya lompat baris ini ke baris berikutnya, itu biasanya loading. Nah, makanya ketika loading ke ke kata berikutnya dia berhentikan. Seperti itu. Sama kayak tadi, la yamlikuna. Nah, biasanya terjadi di sini nih. Habis baris pertama atau habis satu baris, ingin lanjut ke baris berikutnya, kan nggak kelihatan tuh. Nah, biasanya terjadi di situ. Bainahumar rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Nah, kita kan nyari-nyari, diberhentikan saja. La yamlikun. Nah, kalau udah kebaca baru la yamlikuna minhu khitaba. Baik. Kemudian catatan berikutnya di ayat yang ke-38 yang hampir terakhir. Illa man adzina lahur rahman. Illa man adzina. Nah, di sini Mas Andi. Itu ada nun sukun Mas Andi. Ketemu huruf hamzah, apa hukumnya? Ingat enggak? Kemarin antum A+ tuh nilainya tuh. Teorinya A+ nih. Bukan nun sukun, bukan mat. Kalau mat itu. Nah, lupa kan? Nah, itu ada bacaan nun sukun. Setelahnya ketemu hamzah, apa hukum bacaannya? Idhar. Idhar halqi. Makanya harus dibaca jelas. An, in, un. Jadi cara bacanya illa man a. Nah, mohon maaf tadi membacanya illa man adzina. Seperti itu. Baik. Nah, itu catatannya. Man adzina. Baik, kita baca dari potongan sebelumnya. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Baik. La yatakallamuna illa Baik, kemudian catatan berikutnya di ayat berikutnya, dzalikal yaumul haq. Nah, kalau ini punya sifat apa? Qalqala. Nah, terlebih ketika dia berharakat tasydid, maka dia harus ditahan dulu. Jangan dibaca dzalikal yaumul haq.
atau tidak diqalqalahkan bahkan dzalikal yaumul haq, itu juga tidak benar. Yang betul ditasydidkan baru dipantulkan. Dzalikal yaumul haq. Nah, ketika qalqalah jangan ta tapi qa. Qa. Dzalikal yaumul haq. Qa. Kemudian berikutnya masih di ayat yang sama di kata terakhir ila rabbihi ma'aba. Nah, di situ sama kayak Pak Teguh tadi. Jadi ada hamzahnya. Kalau nggak ada hamzahnya, betul cara membacanya maba. Tapi ini ada hamzah maka dibaca ma'aba. Baik, kita baca dzalikal yaumul haqq. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق Baik. Kemudian catatan berikutnya, nggak apa-apa ya Mas Andi ya. Kita agak banyak bahas. Biar yang lain tahu juga bahwa itu tidak seperti itu, sahabat. Kemudian inna angza. Nah, di situ ada bacaan mat Mas Andi. Nah, itu matnya apa Mas Andi? Ada mat, ada huruf mat ketemu hamzah. Nah, ini antum kemarin A++. Masih ingat enggak? Enggak ya? Baik, perhatikan di situ. Inna itu ada bacaan mat. Huruf matnya apa di situ? Alif ya. Huruf matnya adalah alif. Ya, setelah huruf nun kan ada tegaknya itu. Nah, itu alif. Huruf matnya alif. Nah, di situ ada bacaan mat tobi. Ketemu dengan hamzah setelahnya, maka ada bacaan mat jaiz munfasil. Kenapa bukan mat wajib? Karena bertemu hamzahnya tidak di dalam satu kata yang sama. Kok bisa tahu tidak dalam satu kata? Ya, itu bagi yang sudah tahu. Kalau yang belum tahu, belum tahu. Nah, berarti itu tidak semua orang mengetahui ya kan? Nah, bagaimana seseorang bisa mengetahuinya? Dengan belajar bahasa Arab tentunya. Karena di dalam bahasa Arab membahas kata ini terdiri dari berapa huruf. Jadi di dalam bahasa Arab itu membahas kata bentukannya. Seperti itu. Ya lah bahas yang penting dibaca panjang. Nah, tadi bacaan panjangnya kurang panjang. Ya, ini cara membacanya 4 atau 5. Jadi agak panjang. Inna seperti itu. Jadi panjang kan. Kemudian azaban qariba. Nah, tadi dibaca azaban qariba. Nah, di situ ada hukum bacaan apa di situ? Tanwin ketemu ko. Hukum bacaan ikhfa. Nah, ikhfa itu cara membacanya adalah samar. Jadi cara membacanya adalah azaban qariba. Nah, khusus pada huruf qa dan ka itu cara membacanya ang ing ung. Kalau selain itu tidak boleh. Harus ing ung. Kalau qa boleh ang ing ung. Azaban qariba seperti itu. Kemudian masih di ayat yang sama di sebelum kata terakhir kuntu turaba. Nah, tadi di situ dibaca dengan kuntu. Yang betul apa? Kuntu. Nah, di situ ada bacaan ikhfa karena nun sukun ketemu ta. Kuntu. Nah, kalau ini nggak boleh ang yang ung, nggak boleh kuntu, tapi harus samar. Kuntu. Baik. Jelas?
Baik, sekarang lanjut surat berikutnya. Kurang berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. 8. Boleh. Lanjutkan kita dengan basmalah. Kita basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjutkan Mas Ferdi. Atau nanti saya stop aja. Baik, cukup. Perhatikan tadi pada kata wa. Wa makhrajnya di mana? Makhraj tempat keluar huruf wa. Kedua, bibir ya. Wa, au. Nah, di situ. Nah, cara membacanya adalah dengan wa, bukan wa. Jadi jangan dibaca wan nazi'ati, tapi dibaca wanna, ya. Kemudian tadi di ayat yang ketiga, wasabihati sabha, tadi dibaca wasabihati, bukan kha ya Mas ya. Ha, kalau kha itu ada titiknya, jadi ha. Wasabihati sabha. Nah, kemudian tadi juga wasabiqati, itu qa, jangan masuk ke huruf kha. Wasabiqa, nah tidak, tapi qa jelas. Fasabiqati sabqa. Kemudian di ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah. Nah, tadi mohon maaf dibaca razifah. Ja, ji, ju, jangan dibaca za, zi, zu. Raji, razi. Nah, tidak. Kita baca yauma tarjufur rajifah. Ji ya. Kemudian tatba'uhar radifah. Nah, tat itu hanya hams saja. Tat jangan dipantulkan. Tatba'u, tidak. Nah, jadi jangan dipantulkan. Hanya kan makhraj huruf ta kan di mana? Ujung lidah nempel di gigi atas ya kan? At gitu kan. Nah, keluarnya suara nafasnya itu ketika dia melepas lidahnya. Tat. Jadi otomatis. Tat. Nah, itu suara hamsnya di situ. Jadi tidak perlu dipantulkan. Jadi jangan tatba'u, tapi dilepaskan saja. Tatba'u harradif. Kita baca. Tatba'u harradifah. Baik, wahid, nan, thalatha. Baik, cukup. Lanjutkan. Berikutnya. Mas Suja, silahkan Mas. Sebisanya. Ayat ke 9. Baik, cukup. Nah, masih sama catatannya terkait dengan bacaan panjang. Jadi intinya kalau bacaan panjang tadi ya, seperti yang saya jelaskan, harus dipengaruhi oleh 3 huruf tadi. Nah, terkadang
Kenapa seseorang itu yang tidak panjang dibaca panjang, yang panjang dibaca tidak panjang? Itu karena ya tadi dia belum bisa membedakan mana antara huruf mad dengan yang bukan huruf mad. Nah, jadi kalau kita membaca itu kita harusnya harus bisa fokus dan membedakan mana huruf madnya dan mana yang bukan. Nah, kalau huruf mad itu ya-nya yang sukun, yang berharokat sukun, atau tidak ada harokatnya itu ya sukun namanya. Atau yang huruf waw itu harus waw sukun, bukan huruf waw yang berharokat. Itu kalau yang berharokat bukan huruf mad. Sama alif. Terkadang seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Memang ketika belum terbiasa itu memang susah membedakan mana bacaan panjang dan pendek. Sama halnya seperti yang dirasakan anak-anak itu kan, seringkali ditegur kurang panjang, ya mereka nggak tahu bacaan panjang sebenarnya, ya mereka nggak tahu, belum ngeh. Tapi lama kelamaan dengan dia sering membaca dan sering memperhatikan dan sering dikoreksi, nah ini yang paling penting, sering dikoreksi ini akan membuat pembacanya itu semakin fasih. Jadi jangan sungkan untuk dikoreksi. Seperti itu. Betul, jangan sungkan untuk dikoreksi. Ya karena ini ya, seseorang yang sudah memiliki ilmu atau pengetahuan tentang tajwid itu, dia itu malah merasa sepi karena merasa dirinya itu dianggap sudah bisa. Padahal dia pengen ya, seorang yang belajar tajwid sudah mampu mengetahui ilmu yang secara bacaan sudah betul, ya secara garis besar, itu juga pengen yang namanya disimak. Cuman pada sungkan, nah itu loh. Itu yang apa namanya? Menjadi apa namanya? Apa ya istilahnya ya? Kekurangan, bukan kekurangan sebenarnya, apa ya? Yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi ketika misalkan ada seorang yang lebih tahu dari dia, ingin disimak, itu nggak apa-apa, biarkan. Misalkan anak antum itu apa namanya, bacaannya lebih bagus dari antum ya kan, punya anak di sekolah kan, dan bacaan alqurannya bagus, sedangkan kita enggak nih. Nah, anak kita mau suruh nyimak ke kita, jadi kita jangan sungkan, oh bapak era semua Quran anak deh, bukan nyimak bapak gitu, jangan seperti itu ya, biarkan. Dan jangan sampai apa namanya, anak itu merasa tidak ada yang menyimak, dan sampai jadi seperti itu. Jadi ketika ada koreksi itu harusnya kita harus lebih senang karena ada yang membetulkan. Baik, berikutnya lanjutkan Mas Farhan. Ya. Baik, cukup. Perhatikan pada ayat ke-12. Qalu tilka idzan karratun. Nah, di situ ada tanwin ketemu kaf. Apa hukum bacanya? Ikhfa. Jadi membacanya samar. Idzan ka. Nah, mohon maaf tadi membacanya idzan karratun. Jadi disamarkan. Idzan ka. Nah, khusus pada huruf ka dan ko itu ang ing ung. Boleh. Baik, kita baca. Qalu tilka idzan karratun khasirah.
Nah, kemudian ayat yang ke-16. Iz tadi sudah diralat ya. Tadi dikolkolahkan. Iz. Nah, kenapa tidak kolkolahkan? Karena za bukan termasuk kolkolah. Tapi kalau yang nggak ada titiknya, huruf da termasuk. Betul ya. Kemudian di ayat sebelumnya terlewat tadi. Hal ataka haditsu Musa. Nah, betul. Tadi sepertinya Mas Farhan berusaha membedakan antara ta dengan sa. Nah, haditsu Musa. Jadi ya kita kalau sudah tahu makhrajnya itu enak. Kalau sa itu di ujung lidah dengan 2 gigi. Haditsu. Kemudian sa itu di ujung lidah bagian gigi bawah. Sa di dalam berarti. Nah, yang menjadi susah itu adalah kagoknya. Membalikan antara tu ke sa-nya tadi. Ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Memang seperti itu. Untuk membiasakan. Haditsu Musa. Nah, biasanya itu terbawa. Haditsu Musa. Terbawa. Dan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian juga bilwadil muqaddasi tuwa. Muqaddasi. Si, nah itu juga sama. Si, bukan si. Seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Agus. Terakhir. Baik, silakan Pak Agus. Sekali lagi Pak. Pak Akho 25 yang barusan Pak akhadahullah. Nakalan di situ. Baik, cukup. Nah, perhatikan dikata ayat yang ke-17 izhab. Nah, iz za zi zu baz. Nah, baz ya itu rakhwah mengalir. Jadi bukan hamas, jadi tidak nafasnya tok. It 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 tidak, bukan id tapi dialirkan suaranya. Iz nah, izha. Nah, terus menarik di situ. Di situ ada harokatnya enggak alifnya? Di antum. Ada harokatnya kasroh i. Ada. Oh ada. Oh di sini enggak ada. Ya sudah, jadi enggak jadi. Kemudian berikutnya dikata di ayat yang ke-19 wa ahdiyaka wa ahdi. Nah, di-nya itu tidak dibaca panjang. Wa ahdiyaka. Kenapa tidak dibaca panjang? Ya-nya bukan ya sukun. Ingat, tadi mohon maaf dibaca panjang. Wa ahdiyaka. Nah, tadi seperti itu. Nah, itu tidak dibaca panjang. Tapi pendek. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Baik. Kemudian di ayat yang ke-23. Fahasyara fanada. Nah, ha tadi mohon maaf terbacanya ka. Fakasyara. Fahasyara. Ya, yang betul ha. Fahasyara. Baik, kita baca fahasyara fanada. Lagi. Fahasyara fanada. Kemudian di ayat yang terakhir 25 fa'akhadha.
Fa'akhadhahullah. Nah, hu-nya tadi terbaca ha. Fa'akhadhahallah. Yang betul hu. Fa'akhadhahullah. Hunakalal. Nah, itu ada nanya tadi terhilangkan. Sudah seperti itu. Kita baca فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Seperti itu. Nah, jadi secara garis besar yang terjadi kesalahan pada kita adalah bacaan panjang. Dan itu umum ya, tidak semua yang di sini. Bahkan di manapun anak-anak, kemudian yang menengah, dewasa, itu terkadang masih banyak salah di bacaan panjang. Ya karena dia belum paham mana yang harus dibaca panjang dan mana yang harus tidak. Nah, untuk memudahkan yang tadi yang saya tuliskan di situ, bahwa bacaan panjang itu hanya akan terbaca panjang ketika ada salah satu dari 3 huruf itu. Alif, ya sukun, waw sukun. Nah, kemudian atau tanda yang kecil, tanda panjang yang kecil. Alif itu dengan apa namanya seperti angka 1, kemudian waw sukun itu dengan waw kecil setelah hurufnya, kemudian ya sukun itu dengan tulisan seperti itu, ya huruf ya terbalik. Nah, itu yang menandakan bacaan panjang. Nah, terkadang yang membuat seseorang itu tidak membaca bacaan itu menjadi panjang adalah dia belum paham mana yang huruf alif, mana yang waw sukun, seperti itu. Jadi kita belajar di sini untuk membenahi itu, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya untuk memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Baik. Jadi nggak apa-apa kita dalam proses belajar itu salah, itu tidak apa-apa, nggak usah merasa wah aku nggak bisa, saya nggak bisa nih. Jadi terus minder, tidak. Tetap tumbuhkan semangat, yakin suatu saat nanti saya akan bisa untuk membaca Al-Quran dan baik dan benar. Yang penting dengan usaha tadi, mau berusaha, fokus, dan siap dibenarkan ketika salah. Terkadang ada seseorang dia pengen bisa, cuman nggak mau dibenarkan. Aku sudah bener kok, bacanya kayak gini kok. Nah itu yang susah. Jadi mumpung antum ada yang menyimak, ketika di sini tidak ada, mau kapan lagi kan, seperti itu. Tapi insyaallah seperti itu. Nah, karena waktunya sudah selesai, Pak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Jadi teknisnya seperti itu ya. Nanti kita baca beberapa ayat, koreksi, selesai koreksi lanjutkan, seperti itu. Nah, billahi taala kita tutup kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.